Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan pembelajaran kimia kali ini kita telah masuki bab yang kedua, yaitu struktur atom. Nah, di antara rangkaian materi struktur atom, yaitu yang pertama adalah teori atom Dalton, kemudian yang kedua perkembangan teori atom, susunan atom, lalu massa atom dan massa atom relatif, serta penjelasan tentang konfigurasi elektron. Nah, di antara postulat dalam teori atom Dalton, postulat ini artinya adalah pernyataan dari teori atom Dalton. Yang pertama adalah Dalton mengungkapkan bahwasanya setiap unsur terdiri atas partikel yang sudah tak terbagi lagi, yang disebut dengan atom. Jadi kita sudah pelajari apa itu unsur. Unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, ya. Nah, di antara contoh unsur itu ada dalam tabel sistem periodik. Dan setiap unsur itu memiliki partikel yang tidak bisa dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Nah, kemudian postulat kedua dari Dalton, atom-atom itu memiliki identik suatu sifat tersendiri, ya, yang berbeda satu sama lainnya. Nah, misalnya atom aluminium sama atom kalsium itu memiliki sifat yang berbeda, ya, atau atom karbon dengan atom oksigen, ya, itu masing-masing atom unsur yang memiliki sifat-sifat yang berbeda. Kemudian postulat yang ketiga dari atom Dalton adalah atom itu tidak dapat diubah menjadi satu atom unsur lain. Artinya atom oksigen tidak bisa dirubah menjadi atom hidrogen. Dan yang contoh-contoh unsur yang lainnya atau contoh atom unsur yang lainnya, ya, itu tidak bisa dia dirubah menjadi atom dengan jenis unsur yang lain. Kemudian atom tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, dan reaksi kimia hanya merupakan penataan ulang atom-atom. Nah, selanjutnya teori atom Dalton yang keempat adalah senyawa terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis atau lebih bergabung dengan perbandingan tertentu. Nah, pada perkembangan selanjutnya, postulat dari Dalton ini ternyata kurang tepat, ya. Artinya atom itu bukanlah suatu yang tak terbagi lagi, melainkan terdiri dari berbagai partikel subatom. Nah, jadi dalam atom itu ada partikel subatom seperti proton, neutron, dan elektron, ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian pada perkembangan atom selanjutnya dibuktikan bahwasanya meski mempunyai sifat-sifat yang sama, atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Nah, lalu melalui reaksi nuklir, atom dari suatu unsur dapat diubah menjadi atom unsur lain. Dan yang terakhir, beberapa unsur tidak terdiri dari atom-atom melainkan molekul-molekul. Jadi bisa kita terima di sini, ya. Dan sampai saat ini dapat diterima teori atom Dalton ini bahwasanya yang disebut dengan atom adalah unit pembangun dari segala macam materi. Kemudian yang kedua, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat sama dengan unsur-unsurnya. Yang ketiga, dalam reaksi kimia atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan, dan tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Nah, ini beberapa sifat-sifat dari partikel subatom, ya. Nah, di antara partikel subatom, itu ada yang disebut dengan proton, elektron, dan neutron, ya. Nah, lambang proton dilambangkan dengan huruf P kecil, elektron dengan huruf E kecil, dan neutron dengan huruf N kecil. Nah, kemudian proton ini sendiri bermuatan +1, sementara elektron memiliki muatan -1, dan neutron itu tidak bermuatan atau disebut dengan istilahnya netral. Nah, perkembangan teori atom selanjutnya setelah masa Dalton, ya, jadi Dalton itu yang pertama. Nah, kemudian perkembangan teori atom selanjutnya adalah di masa Joseph John Thomson atau disebut dengan teori atom Thomson, ya. Ini pada tahun 1821. Nah, dia menemukan bahwasanya gas yang menjadi penghantar yang lebih baik pada tekanan rendah. Jadi banyak percobaan yang dilakukan dengan tabung hampa yang disebut dengan tabung pengantar muatan, ya. Ini maksudnya tabung pengantar muatan oleh William Crookes. Nah, jadi ini gambaran daripada susunan tabung atau disebut dengan tabung sinar katode, ya. Nah, di sini digambarkan bahwasanya gas dengan tekanan yang rendah
itu berada di dalam tabung. Kemudian ini adalah pompa penghisapnya. Ini ada elektrodenya, ya. Elektrode yang bermuatan negatif atau katode, dan elektrode yang bermuatan positif atau anode. Nah, jadi sinar katode, ya, sinar katode ini merambat lurus dari permukaan katode menuju anode. Nah, kemudian selanjutnya sinar katode yang telah merambat tadi itu dapat memutar, ya, dapat memutar kincir. Nah, ini digambarkan di sini ada kincir. Nah, dan selanjutnya sinar katode itu dibelokkan, ya, dibelokkan ke kutub listrik yang bermuatan positif. Nah, jadi hakikat sinar katode ini merupakan satu percobaan yang dibuat oleh seorang ilmuwan yang bernama Thomson, yang dia mampu menentukan satu penisbahan, ya, muatan terhadap suatu massa dari partikel sinar katode. Nah, jadi nilai E per M, ya, atau ini dikatakan nisbah muatan terhadap massa, itu nilainya 1,76 kali 10 pangkat 8. Ya, ini C ini adalah kolom per gram. Nah, pada perkembangan selanjutnya pada teori Thomson ini, maka ditemukanlah bahwasanya atom itu, ya, terdiri dari muatan-muatan positif dan muatan negatif. Nah, jadi muatan positif itu berada di dalam atom, ya. Nah, kemudian di dalam atom itu tersebarlah yang disebut dengan elektron. Tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi tersebarnya elektron ini digambarkan seperti kismis dalam roti. Maka dikatakan teori atom Thomson ini adalah teori roti kismis. Nah, ini merupakan ciri khas daripada teori atom Thomson. Nah, kemudian perkembangan teori atom yang ketiga setelah Dalton, Thomson, yang ketiga adalah Ernest Rutherford. Jadi ilmuwan ini dia bekerja sama dengan dua orang ilmuwan yang lain, yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden. Nah, cuman teori atomnya tetap disebut dengan teori atom Rutherford yang ketiga. Nah, di sini Rutherford melakukan percobaan, yaitu penembakan lempeng logam tipis dengan sinar alfa. Ya, jadi sinar alfa itu ditembakkan, ya, ke lempeng logam yang tipis atau bisa dikatakan pelat, dengan sinar alfa. Nah, kita lihat di sini penjabarannya. Sebagian besar partikel alfa itu diteruskan. Nah, jadi ada yang diteruskan, sinar alfa ini ada yang diteruskan. Kemudian sebagian kecilnya itu dibelokkan. Nah, sebagian kecilnya itu sinar alfa itu dibelokkan, dan beberapa partikel alfa yang lainnya itu terpantul, ya. Ada yang dipantulkan. Nah, pada teori atom Rutherford, percobaan yang dia lakukan ini, partikel alfa yang terpantul itu telah menabrak sesuatu zat atau bahan yang sangat padat, ya. Maka akan terjadilah penghamburan sinar alfa dengan mengajukan gagasan tentang inti atom. Nah, jadi menurut Rutherford, sebagian besar dari massa dan muatan positif atom itu terkonsentrasi pada bagian pusat atom atau disebut dengan inti atom. Nah, maka disinilah diketahui bahwasanya atom itu memiliki nukleon atau disebut dengan inti atom. Ya, jadi jarak dari inti atom menuju ke kulit terluar atom, ya, itu memiliki jari-jari inti atom. Jadi bisa dikatakan jarak dari inti atom menuju kulit terluar atom, ya, itu ada yang disebut dengan jari-jari inti atom. Nah, dan setiap kulit atom ini memiliki lapisan-lapisannya atau memiliki lintasan-lintasan elektronnya. Nah, dan elektron itu dia mengelilingi inti atom sesuai atau berdasarkan lintasan-lintasannya masing-masing atau berdasarkan kulit atomnya masing-masing. Nah, jadi model atom Rutherford ini, atom itu mempunyai inti yang kecil, ya, dalam teorinya, kemudian sangat pejal dan bermuatan positif, ya. Nah, jadi atom atau inti atom itu bermuatan positif yang berada di nukleon atau di pusat atom. Kemudian elektron beredar mengitari inti pada lintasan yang relatif sangat jauh, sehingga sebagian besar atom terdiri dari ruang hampa. Nah, di sini ada kelemahan daripada teori atom Rutherford, ya, menurut ilmu fisika klasik, ya, penjabaran di sini dikatakan bahwasanya dalam pergerakannya
mengitari inti, elektron akan senantiasa memancarkan radiasi elektromagnet atau elektromagnetik, sehingga lintasannya itu akan berbentuk spiral dan akhirnya akan jatuh ke inti atom. Kemudian muncullah teori atom yang keempat, ya, oleh seorang ilmuwan yang bernama Niels Bohr pada tahun 1913. Dia mengajukan model atom yang telah dirancang oleh Rutherford sebelumnya, bahwasanya lintasan-lintasan elektron mengelilingi inti atom, ya, itu mengorbit atau dapat mengorbit tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi. Nah, jadi setiap lintasan-lintasan elektron, jadi elektron ini atau kulit elektron itu punya lintasannya masing-masing. Dari kulit yang paling kecil yaitu kulit K, kemudian kulit L, kulit M sampai paling jauh sekali atau kulit terluar yaitu kulit Q, ya. Ini memiliki lintasan-lintasannya masing-masing, tempat elektron itu mengitari inti atom. Nah, kemudian penjelasan kedua, elektron hanya boleh berada pada lintasan-lintasan yang diperbolehkan. Nah, ini seperti tadi yang sudah dijelaskan, ya. Jadi kalau dia berada pada lintasan kulit K, maka elektronnya hanya berada pada kulit K saja. Dia tidak akan pergi ke kulit L atau berada pada lintasan kulit L, ya. Kemudian elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit lain disertai pemancaran atau penyerapan sejumlah energi tertentu. Nah, selanjutnya penggabungan antara teori Rutherford dan Niels Bohr pada tahun 1927, Schrödinger atau Erwin Schrödinger itu mengemukakan teori atom modern, ya, dan sampai saat ini masih digunakan di pembelajaran SMA, SMK, bahkan di perkuliahan, bahwasanya teori atom modern atau dikenal dengan teori atom mekanika kuantum itu dijabarkan atau dijelaskan bahwasanya posisi elektron adalah tidak pasti. Nah, jadi elektron itu tidak memiliki posisi atau tempat yang tidak pasti. Hal ini dapat ditentukan mengenai keberadaan elektron di dalam atom adalah suatu daerah yang memiliki peluang terbesar untuk menemukan elektron tersebut. Nah, jadi bisa digambarkan bahwasanya elektron itu dia tidak bersendirian mengelilingi inti atom, ya, seperti yang dijelaskan oleh Niels Bohr, melainkan dia berada pada satu ruang yang disebut dengan istilahnya yaitu orbital. Nah, jadi orbital ini bisa dikatakan sebagai ruang elektron, atau dengan bahasa sederhana bisa kita katakan sebagai kamar elektron, tempat elektron itu berada, ya. Nah, kemudian orbital inilah yang dia membawa elektron untuk memutari atau mengitari inti atom. Nah, ini satu gambaran daripada perkembangan model atom, ya, dari awal model atom Dalton, ya, seperti ini teorinya, postulat yang telah dijabarkannya. Kemudian model atom Thomson yang dikenal dengan model atom Rothier-Smith, kemudian model atom Rutherford. Nah, model atom Rutherford, kemudian model atom Niels Bohr, dan yang terakhir yaitu model atom mekanika kuantum. Nah, dari beberapa subatom yang telah kita sampaikan tadi, seperti proton, elektron, dan neutron, ada perhitungan untuk menentukan massa satu proton. Jadi nilai massa satu proton, ya, itu nilainya adalah sebanding dengan nilai satu satuan massa atom, atau disingkat dengan 1 SMA. Jadi kalau ini hasil perhitungan, ya, dari ilmuwan yang telah meneliti bahwasanya nilainya itu 1,67268486 kali 10 pangkat min 24 gram, ya, atau disetarakan dia nilainya dengan satu satuan massa atom atau 1 SMA. Nah, ini penjabaran atau penjelasan daripada neutron, ya, oleh James Chadwick. Ya, dia membuktikan bahwasanya radiasi itu memiliki suatu partikel yang netral yang disebut dengan neutron, dan nilai massa satu neutron itu nilainya juga sama seperti proton, yaitu bernilai satu satuan massa atom. Hanya saja neutron dia tidak bermuatan atau netral, sementara proton dia bermuatan +1. Nah, ini gambaran struktur atom. Nah, jadi atom itu dia memiliki sub ataupun pembagian di dalamnya, ya, pembagian cabang-cabang di dalamnya,
yaitu kalau dikatakan di sini nukleus artinya nukleon, yaitu inti atom. Nah, di dalam inti atom ini ada yang disebut dengan neutron. Nah, neutron yang berwarna biru tidak bermuatan. Kemudian proton yang berwarna hijau yang ada tanda plus artinya dia bermuatan +1. Sementara elektron itu dia di luar inti atom. Ya. Jadi elektron ini dia berada posisinya di luar inti atom. Nah, dan elektron bermuatan negatif. Dan setiap unsur, ya contohnya di sini diambil salah satu contoh unsur dalam tabel sistem periodik unsur, yaitu emas. Ya. Setiap unsur, kita ambil satu contoh emas, itu memiliki atomnya masing-masing. Jadi kalau aurum atau emas, dia memiliki partikel penyusun unsur emas. Nah, maka disebutlah dengan istilahnya atom. Nah, kalau dia unsurnya emas, maka dia dikatakan atom emas. Nah, kemudian di antara susunan-susunan atom, ada yang disebut dengan nomor atom dan nomor massa. Ini nomor atom, nomor massa ini merupakan identitas dari masing-masing atom. Jadi setiap atom unsur yang dalam tabel sistem periodik itu memiliki nomor atom dan nomor massanya masing-masing. Ya. Nah, nilai nomor atom itu nilainya sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, ini satu rumusan yang harus dihafal. Kemudian nomor massa, nilainya itu sama juga dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, jadi kalau untuk mencari jumlah neutron, ya, maka nilainya adalah nomor massa dikurang jumlah proton. Kalau yang ditanya jumlah neutron, ya, saya ulangi, jika ditanya jumlah neutron, maka nilainya itu sama dengan nomor massa dikurang jumlah proton. Nah, ini notasi daripada susunan atom, atau bisa dikatakan identitas daripada susunan atom. Ya, X ini adalah salah satu contoh lambang atom. Kita misalkan dengan simbol X. Jadi apa saja lambang unsur ini banyak yang dalam tabel sistem periodik itu semuanya adalah lambang unsur. Jadi kita misalkan dengan X. Ya, bisa dia kalsium Ca lambang unsurnya, bisa dia karbon. Ya, dimisalkan di sini dengan satu permisalan lambang atomnya adalah X. Nah, sementara yang berada di kiri atas itu, ya, disimbolkan dengan A, itu adalah nomor massa. Ya. A ini kiri atas, posisinya di kiri atas, ya, itu adalah nomor massa. Kemudian di kiri bawah Z ini adalah nomor atom. Nah, ingat ya, X ini adalah lambang unsurnya, X ini adalah contoh lambang unsurnya. Posisi kiri atas A itu adalah nomor massa, posisi Z, ya, berada di kiri bawah itu adalah nomor atom. Nah, ini seperti ini contohnya. Misalnya kita lihat di sini salah satu unsurnya adalah litium. Nah, litium ini memiliki nomor massa 7, nomor atom 3. Ya. Coba kita kembali ke belakang, kita lihat kembali, ya, posisi atau notasinya. Nah, notasi susunannya itu ini lambang unsurnya, kiri atas adalah nomor massa, kiri bawah adalah nomor atom. Ingat ya, kita lihat contohnya sekali lagi. Litium. Nah, di sini litium, lambang unsur dari litium adalah Li, ya, Li. Nomor atomnya adalah 3, nomor massanya adalah 7. Nah, kemudian natrium, lambang unsurnya adalah Na, nomor atomnya 11, nomor massanya 23. Kemudian oksigen, lambang atomnya O, ya, nomor atomnya 8, nomor massanya 16. Nah, dari sini kita bisa menentukan nanti berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung berapa jumlah proton, neutron, dan elektronnya, ya, ini kita gunakan rumus ini. Nah, jadi ini rumusnya untuk kita menentukan jumlah proton. Nilai proton itu sama juga nilainya dengan nomor atom, sama juga nilainya dengan jumlah elektron. Jadi elektron, proton itu nilainya sama dengan nomor atom. Sementara nomor massa, ya, itu nilainya jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, P tambah N. Kalau mencari neutron, maka kebalikannya saja. Ini faktor penjumlahan pengurangan, ya, agak mudah sekali. Mencari neutron berarti nomor massa dikurang dengan jumlah proton. Ya, jadi dari sini kita bisa menentukan berapa nilai protonnya. Contohnya misalnya litium.
berapa jumlah proton pada litium, ya. Apa tadi konsepnya? Proton adalah nilainya sama dengan elektron sama dengan nomor atom. Nah, berarti di sini jumlah protonnya adalah 3 dan jumlah elektronnya juga 3, ya, karena nilainya sama dengan nomor atom. Nah, kemudian berapa jumlah neutronnya? Nah, jumlah neutronnya, ya, di sini tidak ditulis rumusan neutronnya, tapi kita sendiri yang bisa menguraikannya secara matematis, ya. Jumlah neutronnya adalah nomor massa dikurang proton. Nah, proton ini adalah nomor atom, ya kan? Sama dengan nomor atom. Berarti nomor massa dikurang nomor atom adalah nilai neutron. Nah, sehingga di sini nilai neutronnya 7 dikurang 3. Nomor massa dikurang nomor atom, ya, 7 kurang 3 nilai neutronnya adalah 4. Nah, jadi nanti kalian carikan berapa jumlah proton, elektron, neutron untuk Na dan untuk oksigen. Oke, kemudian ini notasi ion, ya. Jadi ion ini gambarannya hanya 2 saja notasinya, kalau nggak positif, negatif. Kalau dia bermuatan positif disebut dengan kation, bermuatan negatif disebut dengan anion. Apa itu ion? Ion itu adalah partikel yang bermuatan, ya. Jadi partikel materi ini dia ada yang disebut dengan atom, ada yang disebut dengan ion, ada yang disebut dengan molekul. Nah, jadi yang di sini penjelasannya tentang ion, maka ada 2 jenis partikel pada ion, yaitu yang disebut dengan kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Jika jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron, karena terjadi pelepasan elektron, ya, maka akan terbentuk suatu kation. Contohnya adalah salah satu ionnya yaitu yang bermuatan positif, yaitu K+, Ca2+, Fe3+. Kemudian anion apabila jumlah elektronnya itu lebih besar dari jumlah proton karena terjadi penerimaan elektron. Contohnya Cl-2, O-2. Nah, ini penjelasan lebih lanjut nanti kita akan masuk di semester 2 nanti tentang ikatan kimia, ya, lebih khususnya yaitu ikatan ion. Nah, kemudian di antara identitas atom yang lainnya, ya, ada yang disebut dengan isotop. Isotop ini adalah atom-atom dari unsur yang sama dan memiliki massa yang berbeda atau memiliki nomor massa yang berbeda, ya. Jadi dia nomor atomnya sama, nomor massanya berbeda, itu disebut dengan isotop. Kemudian isobar yaitu atom-atom dari unsur yang mempunyai nomor atom yang berbeda, ya, nomor atomnya beda namun nomor massanya sama. Nah, kemudian isoton adalah atom dari unsur yang berbeda, ya, unsurnya berbeda. Nah, mempunyai nomor atom juga otomatis berbeda, ya. Namun jumlah neutronnya sama. Jadi mencari jumlah neutron tadi adalah nomor massa dikurang nomor atom. Itu diingat, ya. Dan ini penggambaran daripada massa atom dan massa atom relatif. Nah, ini nanti pembahasan detailnya akan kita pelajari di stoikiometri kimia atau perhitungan kimia, ya. Nah, cuman untuk sekedar untuk kita ketahui saja, ya, AR ini adalah massa atom relatif dari unsur. Jadi setiap unsur ini memiliki massa atom relatifnya masing-masing di dalam tabel SPU. Nah, maka tabel sistem periodik ini wajib untuk setiap kalian memilikinya. Ya, nilai AR unsur X ini bernilai massa rata-rata satu atom unsur X per 1/12 massa satu atom C12. Ini atom karbon, ya. Kemudian AR unsur X itu juga nilainya sama juga dengan massa rata-rata satu atom unsur X per satu satuan massa atom atau 1 SMA. Dan massa rata-rata satu atom unsur X itu sama dengan AR unsur X dikali satu satuan massa atom. Nah, ini penjelasan tentang konfigurasi elektron, perlu pembahasan yang khusus, ya. Tapi untuk saat ini kita bisa baca-baca materi yang telah saya berikan yang disebut dengan konfigurasi elektron. Ya, jadi konfigurasi elektron ini merupakan susunan atau barisan-barisan elektron, ya, yang berada pada tiap kulitnya masing-masing, ya. Contohnya nih seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal, setiap atom itu dia memiliki kulit elektronnya. Yang paling dekat dengan inti atom yaitu kulit K, kulit L, kulit M dan kulit N, ya. Nah, jadi pada konfigurasi elektron ini, elektron itu tersebar berdasarkan kulit-kulit atomnya masing-masing. Misalnya di sini disebutkan kulit K yang paling dekat dengan inti atom itu
disimulkan dengan N-nya sama dengan 1. Artinya dia kulit pertama yang paling dekat dengan inti atom. Maksimum terisi 2 kali 1 pangkat 2. Ini dari mana? Dari rumusan 2N pangkat 2. Jadi N ini adalah jumlah atau nomor kulitnya. Kalau dia kulit pertama berarti kulit 1, ya. Kulit pertama, maka 1 pangkat 2 adalah 1, 2 kali 1 2, maka jumlah elektron yang berada pada kulit K itu maksimal terisi 2 elektron. Selanjutnya di kulit L juga sama, karena kulit kedua, maka maksimum terisi elektronnya dimasukkan ke dalam rumus 2N pangkat 2, maka menjadi 2 pangkat 2, ya, 4 kali 2 8. Maksimum di kulit L terisi 8 elektron. Selanjutnya, ya, perhitungannya juga sama. Pada kulit M 18 elektron maksimum terisi, kulit N maksimum terisi 30 elektron, dan kulit O terisi penuh maksimal 50 elektron. Nah, contohnya seperti ini. Ya, konfigurasi elektron itu contohnya seperti ini. Kita ambil satu pada unsur natrium. Nah, satu lagi poin yang penting yang harus dipahami. Pada konfigurasi elektron yang diambil hanya nomor atomnya saja. Nah, lihat posisi kiri bawah ini adalah nomor atom. Sementara nomor massa tidak digunakan atau diabaikan. Nah, jadi susunan elektron itu pada nomor atom, ya, atau susunan konfigurasi elektron itu acuannya adalah nomor atom. Nah, di sini nomor atom Na atau natrium berjumlah 11. Nah, berjumlah 11. Susunannya kita lihat, kalau dia 11 berarti kita bisa menyusun setiap kulit K, L, M, N ini sesuai dengan acuan dari rumusan 2N pangkat 2. Ya. Nah, pada kulit K kita letak di sini jumlah elektronnya 2. Kenapa? Karena maksimal terisi penuh di kulit K ini hanya 2. Nggak boleh kita letak langsung 11. Gitu ya. Kalau sudah kita letak 2, maka sisanya dari 11 berapa? Ada 9. Maka 9-nya kita letak di kulit L. Apakah layak kita letakkan 9? Tidak layak. Kenapa? Karena pada kulit L maksimum terisi 8 elektron. Maka kita letak dulu jumlah 8 elektron pada kulit L. Baru sisanya terakhir kita letak di kulit M, ya. Jumlah elektron sisanya sebanyak 1 elektron. Ini kalau dijumlahkan jadi 2 tambah 8 tambah 1, 11 elektron. Atau dengan nomor atomnya 11 pada natrium. Kemudian Mg berjumlah nomor atomnya 12. Nah, sama susunannya 2, 8, 2, ya. Artinya pada kulit M maksimal terisi 18. Hanya saja tidak sampai terpenuhi 18, maka diletakkan 2 tidak masalah, ya kan? Karena maksimalnya terisi 18. Kalau diletakkan 2 atau 1, maka itu boleh. Nah, kemudian di sini ada penjelasan tentang elektron valensi. Apakah itu elektron valensi? Nah, elektron valensi adalah elektron yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kimia, ya. Nah, kemudian bisa dikatakan juga elektron valensi ini adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Nah, jadi kalau di sini gambarannya tadi, kalau kulit terluarnya itu pada natrium, kulit terluarnya itu di kulit M, ya. Kenapa di kulit M? Karena paling akhir berisi 1 elektron di kulit M. Maka di sini elektron valensinya adalah 1. Ya, kemudian Mg elektron valensinya di sini adalah 2. Nah, di sini gambarannya, ya. Mg jumlah elektron valensinya 2. Silikon atau Si jumlah elektron valensinya yang paling ujung, yang paling terluar yaitu 4. Kalium, ya, jumlah elektron valensinya 1. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini tentang perkembangan teori atom, struktur atom, dan sedikit penjelasan tentang konfigurasi elektron. Dan nanti kita akan lanjutkan pembahasan yang lebih rinci tentang konfigurasi elektron secara modern. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.